Silakan diaktifkan rekamannya, Pak. Baik. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali Pak Subandi untuk sesi ujian komprehensif ya Pak ya. Saya mendampingi Bapak Profesor Dr. Haji Tamrinata RMSI akan menguji Bapak pada sesi uji komprehensif. Mohon Bapak mempersiapkan segala sesuatunya yang akan disampaikan. Waktunya Bapak maksimal 20 menit ya Pak ya. Silakan waktu dan Zoom saya serahkan ke Bapak Subandi untuk menyajikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Suara saya kedengaran Pak? Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, saya mau share screen RPP saya dulu Bapak ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subandi, kelompok C, RMA. Di sini saya mau menyampaikan pembelajaran terkait lembaga jasa keuangan atau otoritas jasa keuangan. Di sini ini kompetensi intinya KI 1, KI 2 sampai KI 4. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Indikator yang ingin dicapai adalah siswa dapat memahami pengertian UJK, berikut tujuan, peran, tugas, dan wewenangnya, serta dapat menganalisis peran UJK, peran perbankan dalam perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, Bapak, tadi ada kompetensi tampilan yang harus dicapai adalah siswa mampu menyajikan tugas tentang UJK. Indikator yang ingin dicapai, siswa mampu membuat pola hubungan antara UJK dengan lembaga jasa keuangan, menyajikan tugas berupa produk yang harus disampaikan. Tujuan daripada pembelajaran. Bisa besar-besar sedikit suaranya Pak Subandi. Ya, Prof. Iya, boleh ya. Oke, siap. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah terkait OJK. Siswa dapat memahami pengertian OJK, berikut tujuan, peran, tugas, dan wewenangnya. Menganalisis perbankan, berikut peranannya dalam perekonomian. Menganalisis lembaga jasa keuangan. Ini untuk beberapa materi berikutnya. Siswa mampu membuat pola hubungan antara OJK dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Siswa mampu menyajikan tugas berupa produk yang akan nanti dipresentasikan, serta siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, komunikasi, dan berkolaborasi. Materi yang akan disampaikan pada saat ini adalah mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan beserta tujuan, peran, fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pendekatan yang kami ambil adalah pendekatan saintifik dengan model problem based learning menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Dalam pertemuan ini waktu yang dialokasikan adalah 3 kali 45 menit dengan langkah-langkah pembelajaran yang pendahuluan, persiapan awal, melakukan pembukaan, salam, menanyakan keadaan siswa, memeriksa keadaan siswa, dan menyiapkan siswa secara fisik. Langkah selanjutnya adalah masih dalam taraf pendahuluan, yaitu apersepsi, melakukan tanya jawab tentang materi sebelumnya, menyampaikan kegiatan dan teknik penilaian, menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran terkait otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, guru memberikan motivasi, menjelaskan manfaat tentang belajar OJK dalam kehidupan sehari-hari. Terus masuk pada
Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Masuk pada fase inti. Yang pertama, peserta didik mengamati slide pembelajaran, baik berupa PPT ataupun video pembelajaran. Terus guru memberikan peserta didik pemahaman tentang OJK. Fase 2, guru mengorganisasikan peserta didik, yakni dengan dibentuk kelompok-kelompok. Guru memberikan LKPD kepada masing-masing siswa. Fase yang ketiga, guru membimbing secara individu dan kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi sesuai permasalahan dengan yang diberikan. Guru memberikan bantuan tentang cara menggali informasi dan untuk menyelesaikan permasalahannya. Fase keempat, mengembangkan penyajian hasil karya. Masing-masing kelompok diskusi menghasilkan solusi pemecahan. Masuk pada fase diskusi, peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi tentang peran OJK. Fase yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi. Guru meminta peserta didik untuk menyajikan hasil laporan dalam sebuah presentasi dan saling bertukar informasi dengan peserta didik yang lain. Peserta didik diberi kebebasan bertanya pada materi yang belum dipahami. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi tentang OJK. Guru menyiapkan refleksi terkait materi OJK. Selanjutnya pada kegiatan penutup, guru menginformasikan materi rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru memberikan bersama peserta didik mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Media alat bahasa sumber bahan belajar, media yang kami pakai itu LCD, LKPD, worksheet, PPT, papan tulis, ada juga video pembelajaran. Terus bahannya kita pakai spidol untuk menulis, sumbernya buku pembelajaran dari Kemdikbud serta sumber lain yang relevan. Terkait penilaian, jenis dan teknis penilaian yang akan dilakukan ada 3, penilaian sosial, terkait sikap, penilaian pengetahuan terkait tugas, penilaian keterampilan terkait dengan praktek. Nah, selanjutnya teknik yang dinilai adalah sikap terkait dengan nanti akan diobservasi, pengetahuan melalui tes tertulis, keterampilan melalui proyek. Terus selanjutnya instrumen penilaian terlampir. Disediakan juga pembelajaran remedial dan pengayaan. Terkait dengan bahan ajar, ini materi tentang otoritas jasa keuangan untuk tujuan sesuai dengan RPP yang disampaikan. Untuk waktu tetap 3 kali 45 menit, uraian materi, ini pengertian tentang OJK. Diuraikan juga tugas, peran, dan fungsi OJK. Terkait pengawasannya OJK, terus disiapkan juga beberapa soal dan rubrik penilaiannya. Di sini saya membuat 5 persoalan dengan rubrik penilaian, 5 butir soal, setiap soal skornya 5, skor maksimal adalah 10. Jadi total skor perolehan dibagi dengan total skor maksimum dikali 100, hasilnya adalah 100. Ada daftar pustaka.
Bagaimana Pak Subandi? Jadi, selanjutnya saya tampilkan media pembelajaran untuk tujuan sesuai dengan RPP. Materi masih terkait tentang OJK. Media yang kami kembangkan nanti itu kita memakai slide PPT, juga media audio visual yang sumber videonya itu kita ambil dari YouTube. Untuk alat yang digunakan masih spidol ballpoint, alat pakai laptop, LCD proyektor, bahan pakai spidol ballpoint. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan video ini kita mengambil sumbernya dari YouTube, Bapak. Terkait LKPD, lembar kerja peserta didik, tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP. Di sini disediakan langkah-langkah untuk kegiatan pembelajaran, apa nanti yang akan dilakukan dalam pembelajaran, serta ada beberapa soal untuk evaluasi beserta rubriknya. Suara Oke, baik Pak Subandi. siap, Bapak. Cek, suara saya kedengaran Pak? Terdengar, Pak Dokter. Baik, Pak Subandi. Jadi waktunya Bapak terpakai ya, cukup. Selanjutnya Pak Subandi, saya dengan hormat mohon izin mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Tamrinita RMSI untuk menguji Bapak. Kepada beliau, hormat disilakan. Tabik, Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Rahmatullah. Pak Subandi, Siap. selamat sudah maju pada ujian ini untuk penentuan langkah selanjutnya. Tapi kurang semangat saya lihat Pak Subandi tadi. Menunggunya Gimana, Pak lama, Subandi? tegang, Hah? Prof. Tegang. Oh, Tegang jangan sekaligus biasa. senang. Pak Ya. Subandi, kami ini sama dengan Pak Subandi. Ya, hilangkan ketegangan itu. Makanya saya tahu bahwa Pak Subandi ini hanya tegang. Gimana menghilangkan ketegangan Pak Subandi? Berdoa dulu kan Pak Subandi. Bismillah, Prof. Ya, Tegang siap. sekaligus senang ketemu sama orang-orang pinter ini. Luar biasa. Baik, Pak Subandi, makasih. Makasih Pak Dr. Rahmatullah. Pertanyaan saya Pak Subandi, karena waktu ini di dalam berapa lama Pak Subandi mengajar? Saya 12 tahun, Bro. 12 tahun. Di MA Unggulan Al-Kausar. Oke. Sering dapat masalah di dalam pembelajaran Pak Subandi? Sering biasanya. Kadang Biasa. Contohnya Pak Subandi apa itu? kadang terkait motivasi siswa, motivasi guru, kadang kemampuan belajarnya anak-anak. Oke. Itu Pak Subandi sadar dengan masalah itu kan? Ya, sadar seperti itu. Oke. Ada upaya untuk bisa memperbaiki Pak Subandi? Ya, upaya kita untuk perbaikannya adalah dengan membuat atau merubah model pembelajarannya. Dulu kita itu memang konvensional, ceramah-ceramah itu aja. Kadang itu siswa itu jadi bosan, memang sering izin keluar, jadi makanya kita menggunakan model pembelajaran biar untuk merubah suasana pembelajarannya itu. Pak Subandi yakin dengan perubahan itu bisa merubah sikap para mahasiswa kita? Ya, menurut beberapa literatur yang kita baca, kita eksplorasi, kita juga wawancara dengan beberapa guru, kira-kira kalau diterapkan model ini itu bisa pas enggak dengan beberapa referensi yang kita baca-baca itu, ya kita ada harapan kayaknya itu kita akan menjadi lebih baik ketika model pembelajarannya itu kita buat bervariasi begitu. Oke. Jadi Pak Subandi sadar bahwa penyebab masalah itu adalah model ya? Model.
yang kesempatan ini ya Pak Subandi ya. Iya, iya, Walaupun yang lain. Nah sekarang tadi kan sudah dieksplor ya. Nah iya. sekarang saya mau tanya Pak Subandi dari eksplorasi yang dilakukan itu yang seperti Pak Subandi katakan tadi, bisa disampaikan ke kita kira-kira penyebabnya itu yang apa yang menjadi akarnya di situ? Akar Karena masalah, iya, katanya suatu penyakit itu bisa sembuh ketika akarnya diobati. iya. Akar penyebab masalahnya itu terletak pada kemampuan belajar siswa yang rendah dan kemampuan siswa dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Itu kan tadi masalahnya Pak Ya, Subandi ya. Nah sekarang penyebab masalahnya itu apa kira-kira? jadi akar sebetulnya itu adalah model pembelajarannya kita yang kurang tepat. Gitu. Makanya Oke. kita memerlukan pembelajaran yang inovatif dalam hal ini. Ya, Pak Subandi siap berubah kan untuk itu? Siap, Prof. Siap. Nah sekarang gini Pak Subandi, kan model tadi kan? Ya. Ya menurut Pak Subandi kan model dan salah satu masalahnya itu malah ditentukan bahwa itu adalah akarnya kan. Nah sekarang gini, model itu kan banyak Pak Subandi. Iya. Nah, bagaimana Bapak menentukan model yang paling tepat kira-kira? Gimana caranya bahwa oh ternyata ini yang paling tepat saya pakai ketika masalah saya seperti ini. Iya. Ada beberapa dari model itu mulai problem based learning, project based learning, inquiry dan discovery learning. Di sini saya itu memilih problem based learning karena metode ini itu sistem pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi siswa diajak untuk memecahkan masalah, dia itu harus aktif berkolaborasi dengan teman-teman dan siswa diajak untuk berpikir secara kritis Gitu ya. untuk memecahkan masalah ini. Nah sekarang kan gini Pak ya, kalau pertanyaan saya begini, bagaimana cara Pak Subandi melakukan atau membuat eksplorasi solusi dari masalah yang telah teridentifikasi. Di sini kalau kita mau merubah berarti harus masuk pada sistem pembelajarannya, Pak. Jadi penerapan problem based learning itu kita masukkan dalam sistem pembelajarannya kita, dalam proses pembelajarannya kita dengan sintak dan urutannya itu yang mana di situ dia itu berbasis student center. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswanya gitu. Masa itu kan PBL hanya salah satu ya Pak Suwandi. Ya. Nah, gimana cara menentukan bahwa ini kalau persoalan begini, ini best learning yang cocok ini, Ya. PBL yang cocok ini. Kadang ada beberapa mata pelajaran itu memang kadang memang nggak cocok dengan PBL itu, apalagi yang terkait dengan keterampilan siswa itu memang lebih baik kita berbasis proyek karena ekonomi itu kadang terkait dengan kewirausahaannya anak-anak itu. Oke. Jadi model pembelajaran itu adalah merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ketidakaktifan siswa di dalam proses pembelajarannya, Pak Subandi. Ya. Pak Subandi, bos sampaikan ke saya apa kelebihan daripada Kelebihan model PBL ini yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, terus mampu merangsang anak itu untuk berpikir jauh lebih kritis, mampu mendorong anak itu lebih aktif karena dia itu harus menggali informasi melalui berbagai sumber, baik melalui media ataupun referensi lain yang terkait. Juga anak didorong itu untuk aktif berdiskusi, menyimpulkan masalah, jadi mendorong anak itu untuk berpikir lebih jauh, Prof, dalam hal ini. Oke, cukup Pak. Saya kembalikan Pak Dr. Rahmatullah.
Terima kasih, Prof. Iya, baik Prof. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk Pak Subandi. Pak Subandi, semangat Pak Subandi. Alhamdulillah semangat Pak Dokter. Saya ditunggu lama di room baru bergabung ya. Ya. Oke, baik Pak Subandi. Pertanyaan saya terkait dengan HOTS, literasi dan TPACK Pak. Kalau Bapak Prof tadi banyak bertanya tentang permasalahan-permasalahan dan solusi ya yang Bapak angkat dalam kegiatan rencana aksi yang kemarin. Ya. Saya mungkin kepada HOTS dan literasi serta TPACK-nya. Untuk HOTS Pak Subandi pernah dengarkan istilah HOTS? Iya, itu cara berpikir tingkat tinggi. Oke. Nah, dari perangkat yang Bapak rumuskan, yang Bapak sudah susun, baik dari RPP, bahan ajar, media, LKPD hingga instrumen penilaian, di bagian mana yang nampak bahwa apa yang Bapak susun itu sudah berbasis HOTS? Mulai dari kompetensi dasar, kita coba untuk menganalisis indikatornya juga. Kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi, Pak? Di indikator itu indikator pencapaian fungsi, di situ sudah diarahkan untuk anak itu bagaimana agar dia itu bisa berpikir yang lebih ke level yang tinggi. Terus di tujuan pembelajaran juga kita sertakan. Terus pada proses pembelajarannya itu kita pakai PPL dengan basic-basicnya kita diskusi ya. Terus di media-media yang kita tampilkan juga nanti itu mampu mendorong anak itu untuk berpikir dengan berbasis teknologi. Tentu anak itu akan berpikir kenapa ternyata bisa mengambil sumber pelajaran itu dari sini. Baik, Bapak bisa contohkan, Bapak bisa berikan satu contoh rumusan indikator pencapaian kompetensi yang berbasis HOTS, Pak? Salah satunya ini siswa dapat menganalisis peran, tugas, dan wewenang OJK. Siswa mampu menghubungkan pola hubungan antara OJK dengan lembaga keuangan lainnya. Tidak jelas tadi Pak. Apa yang pertama Pak? Yang pertama tidak jelas. Yang pertama, siswa mampu menganalisis tugas, peran, dan wewenang OJK. Yang kedua, siswa Oke. Baik, saya paham ya. Nah, di situ ada kata menganalisis. Itu menganalisis itu masuk dalam ranah C berapa, Pak? Menganalisis itu C4. Menganalisis ya? C4 menganalisis. C4, Bro. C4. Oke, itu apa namanya itu headsetnya dekat-dekatkan Pak kalau bicara supaya kedengaran ya. Ya masuk C4. Tuh. Oke, C4. Baik, kemudian selanjutnya Pak terkait literasi dan numerasi Pak. Bagaimana implementasi literasi dan numerasi dari pembelajaran yang Bapak lakukan? Di bagian mana itu muncul literasi dan numerasinya Pak? Literasi numerasi itu di indikator juga muncul bahwa ini punya siswa memahami pengertian tugas dan wewenang OJK. Terus di dalam pembelajaran juga siswa itu didorong untuk mencari informasi yang terkait dengan permasalahan yang diberikan. Oke, baik. Terkait dengan kita bicara tadi PBL ya, Bapak sempat menyinggung PBL ya, model PBL. Nah itu PBL itu Bapak gunakan khusus untuk memecahkan masalah yang ada di pembelajaran Bapak. Ya kan Pak? Nah ini kebetulan Bapak mengangkat acuannya itu pada kurikulum 2013 atau K13. Di K13 itu rekomendasi model apa saja Pak yang bisa digunakan untuk K13? Untuk K13 itu ada discovery learning, problem based learning, ada yang berbasis inquiry, dan juga ada yang PJBL, project based learning. Oke. Baik. Nah, pendekatan yang dipakai di K13 pendekatan apa, Pak? Scientific. Oke, Bapak bisa sebutkan langkah-langkahnya, Pak, sintaknya?
Sintak. Bentar. Dalam pembelajaran saintifik itu siswa didorong untuk Sintaknya aja Pak, sintaknya sebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. baik. Buka buku boleh, Prof ya? Kalau ujian itu harusnya enggak buka Oh buku Pak. iya. Jadi yang sintaknya yang PBL ya. Iya. Saintifik Pak, saintifik. Saintifik. Jadi saintifik itu menggunakan model-model pembelajaran sebagai pendekatan untuk menyelesaikan. Enggak, sintaknya aja Pak. Sintaknya itu kan biasa Bapak munculkan di kegiatan pembelajaran Pak. Khususnya di bagian kegiatan inti dimulai dari apa kegiatan? Jadi kegiatan yang mengamati. Mengamati peserta didik. Bukan mengamati peserta didik Pak. Bukan peserta didik yang diamati, tapi mengamati materi-materi yang akan disampaikan, bisa berbentuk video, data atau gambar dan lain sebagainya. Mengamati materi atau Oke, setelah mengamati apa Pak? Setelah mengamati, siswa dibentuk dalam sebuah kelompok. Bukan, belum. Menanya dulu Pak. Peserta didik menanya. Setelah menanya, mengumpulkan informasi, setelah itu mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Itu sintak saintifik ya Pak ya. Izin saya tata. Oke. Baik, yang terakhir Pak, TPACK. Bapak pernah dengar istilah TPACK Pak? TPACK. Iya, sering Pak. Yang terkait dengan itu singkatan dari apa Pak? Teknologi. T-nya itu teknologi. Teknologi apa Pak? Teknologi apa? Technological, pedagogical, content knowledge ya. Jadi bagaimana pengetahuan ya yang Bapak angkat dalam bahan Bapak itu diintegrasikan dengan teknologi dan pedagogi. Nah, itu biasanya muncul di bagian mana, Pak? Itu muncul pada fase itu. Kita masih di fase 1 sih, kita menyajikan permasalahan atau materi. Di perangkat biasanya kalau di perangkat pembelajaran dia biasa lebih nampak di bagian mana? Media. Oke, media. Oke, seperti apa media Pak yang menggunakan TPACK? Bapak bisa berikan contoh? Bisa melalui video pembelajaran, terus bisa slide PPT, atau Zoom kayak gini juga bisa pakai. Oke, baik. Saya kira cukup dari saya untuk Pak Subandi, ya. Siap. Demikian dari saya dan mohon Bapak kembali ke room utama, kemudian mengundang Ibu siapa yang terakhir itu Pak? Ya. Yang akan diuji terakhir itu Ibu Dewi, Ibu Ratna Dewi. Ratna ya. Dewi. Iya. Disampaikan untuk segera bergabung ke room. Ya, Ibu Ratna Dewi. Oke, saya kira cukup demikian dari saya. Mungkin tadi Prof, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Bapak Subandi, Prof. Silakan. Ya, Pak Subandi, semangat Pak Subandi. Siap, Prof. Siap, semangat selalu. Di tangan kita ini kemajuan bangsa Pak Subandi, oleh karena itu semangat harus selalu kita kobarkan. Siap, Prof. Siap. Saya stop rekodnya, Pak ya. Oke, baik. Makasih banyak, Prof. Makasih banyak Pak Subandi ya. Anda sudah ikut uji komprehensif. Terima kasih. Semoga hasilnya memuaskan ya Pak ya. Siap. Silakan Pak, live dari room ini, simpan rekamannya. Kemudian untuk Ibu Ratna Dewi diminta untuk segera bergabung. Silakan Pak. Siap. Terima kasih.